Whom do you seek? I am he! Take, eat. This is my body, and this cup is the new covenant in my blood. Pada mulanya, sebelum waktu dimulai, sebelum bintang pertama menyala di langit, ada Firman. Ia tidak diciptakan, sebab ia sendiri adalah pencipta. Ia tidak bermula, sebab ia adalah permulaan. Dari kekekalan, ia ada bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Langit bersaksi, bumi menantikan. Suatu hari, Firman itu bukan lagi sekadar suara dari surga, melainkan daging dan darah yang berjalan di antara manusia. Kasih yang tak terlihat kini memiliki wajah. Kebenaran yang abadi kini berbicara dengan suara manusia. Ia datang bukan di tengah istana, bukan di hadapan para raja, tetapi di antara rakyat sederhana, di jalan-jalan berdebu Galilea, di rumah-rumah nelayan, di hati orang-orang yang haus akan kebenaran. Dunia yang gelap menyambut cahaya itu, dan banyak yang tak mengenalnya. Namun bagi mereka yang membuka hati, hidup baru dimulai. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Di padang gurun Yudea, seorang pria dengan jubah bulu unta berdiri di tepi sungai Yordan. Rambutnya panjang, matanya menyala seperti api. Ia bukan bangsawan, bukan imam bait, melainkan seorang nabi yang suaranya mengguncang hati bangsa. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, serunya dengan lantang. Orang banyak datang dari segala arah membenamkan diri di air sebagai tanda pertobatan. Dialah Yohanes Pembaptis, sang utusan yang menyiapkan jalan bagi sang Mesias. Suatu hari di antara kerumunan, matanya menangkap sosok yang berjalan perlahan ke arahnya. Ia terdiam, suara hatinya bergetar, dunia seakan berhenti bernafas. Ia menunjuk orang itu dan berseru, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kerumunan terdiam, air sungai beriak lembut. Pria itu melangkah ke depan. Dialah Yesus dari Nazaret. Ia datang bukan untuk dibaptis karena dosa, tetapi untuk menggenapi seluruh kebenaran. Saat ia keluar dari air, langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yohanes menunduk dengan air mata di wajahnya. Ia tahu hari yang ia tunggu sejak dalam kandungan telah tiba. "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Yohanes 1 ayat 32. Keesokan harinya, Yohanes berdiri bersama dua muridnya. Ketika Yesus lewat, ia berkata sekali lagi, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Kedua murid itu pun mengikuti Yesus. Ia menoleh, menatap mereka dengan senyum lembut dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab gugup, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata, "Marilah, dan kamu akan melihat." Hari itu mereka tinggal bersamanya. Mereka mendengar kata-kata yang menenangkan jiwa, melihat mata yang menyimpan kasih yang dalam, dan hati mereka menyala. Andreas, salah satu dari mereka, segera mencari saudaranya, Simon. Dengan penuh semangat ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Ketika Simon datang, Yesus memandangnya lama, pandangan yang menembus hati. "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan disebut Kefas, yang berarti Petrus, batu." Sejak hari itu kehidupan mereka berubah.
Mereka meninggalkan jala dan rumah, menukar laut Galilea dengan lautan jiwa-jiwa manusia. Ia berkata kepada mereka, "Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri sebuah pesta pernikahan di desa kecil bernama Kana. Suasana riuh, tawa bercampur musik, dan meja-meja penuh makanan. Di tengah sukacita itu, anggur habis. Kegembiraan berubah menjadi cemas. Namun ibu Yesus Maria datang kepadanya dan berkata pelan, "Mereka kehabisan anggur." Yesus menatapnya dengan lembut, "Ibu, saatku belum tiba." Namun Maria tahu dan ia berkata kepada para pelayan, "Apapun yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah." Di sana ada 6 tempayan batu, masing-masing berisi 2 atau 3 buyung air. Yesus berkata, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Mereka menuruti, lalu ia berkata, "Cadoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Ketika pemimpin itu mencicipinya, matanya membelalak. Ia berseru kepada mempelai laki-laki, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, tetapi engkau menyimpan yang baik sampai sekarang." Air telah berubah menjadi anggur, bukan anggur biasa, melainkan yang terbaik. Mujizat pertama itu menyatakan kemuliaan Yesus dan murid-muridnya percaya kepadanya. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Yohanes 2 ayat 11. Beberapa waktu kemudian, Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Paskah. Kota itu ramai, ribuan orang datang untuk mempersembahkan korban. Namun, ketika ia masuk ke Bait Allah, ia melihat pemandangan yang memilukan. Pedagang lembu, kambing domba, dan burung merpati memenuhi pelataran. Meja-meja penukar uang berderak dengan suara koin. Rumah doa telah berubah menjadi pasar. Yesus memandang sekeliling dengan mata berapi. Ia membuat cambuk dari tali, menghalaui semuanya keluar, menumpahkan uang, menumbangkan meja-meja. Suaranya menggema di seluruh pelataran. "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjual beli." Orang-orang terdiam ketakutan. Tak seorang pun berani melawan tatapannya. Lalu murid-muridnya teringat tulisan kitab suci, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Para pemimpin Yahudi menantangnya, "Tanda apakah yang engkau tunjukkan sebagai bukti bahwa engkau berhak melakukan hal ini?" Yesus menjawab, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Mereka tertawa. 46 tahun orang membangun bait Allah ini, dan engkau akan mendirikannya dalam 3 hari? Namun Yesus berbicara tentang tubuhnya sendiri. Kelak mereka akan mengerti. Ketika ia bangkit dari antara orang mati, barulah murid-murid teringat akan perkataan itu dan percaya. "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yohanes 2 ayat 19. Dari padang gurun Yordan hingga kota Yerusalem, dari air yang menjadi anggur hingga cambuk yang membersihkan rumah Bapa, Sang Firman telah menyatakan dirinya. Dunia belum mengenalnya, tetapi tanda-tandanya mulai berbicara bahwa ia datang bukan sekadar guru, melainkan kemuliaan Allah yang menjelma dalam manusia. Murid-murid melihat, mendengar, dan perlahan percaya. Firman yang dahulu hanya didengar para nabi, kini berbicara dengan suara manusia. Kasih menjadi nyata, kebenaran menjadi hidup, dan perjalanan keselamatan itu baru saja dimulai. Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Malam di Yerusalem turun dengan tenang. Angin berhembus lembut melalui jalan-jalan sempit kota tua. Di balik bayang-bayang lampu minyak, seorang pria berjalan cepat menyusuri gang menuju sebuah rumah sederhana. Namanya Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, ahli Taurat yang disegani.
Namun malam itu, ia bukan datang untuk mengajar. Ia datang untuk mencari kebenaran. Di dalam rumah itu, Yesus duduk dalam diam. Ketika Nikodemus masuk, ia menunduk hormat. "Rabi," katanya perlahan, "kami tahu engkau datang dari Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda seperti yang engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya." Yesus menatapnya dengan lembut, namun kata-katanya menembus hati. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus tertegun. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Ia bertanya dengan suara bingung. Yesus menjawab, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus terdiam. Ia seorang guru Israel, kini menjadi murid yang terheran-heran. Lalu Yesus berkata lagi dengan suara yang dalam dan tenang, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kata-kata itu bergema di ruang hati Nikodemus, seperti petir di malam yang sunyi. Ia tak menyadari bahwa malam itu ia berbicara langsung dengan Sang Firman yang hidup, yang datang membawa kasih yang mengalahkan kematian. Siang hari di tanah Samaria, matahari menyengat keras. Seorang perempuan berjalan sendirian menuju sumur Yakub di luar kota Sikar. Di pundaknya tergantung kendi air, di hatinya tergantung beban masa lalu. Ia datang di jam di mana tak ada orang lain, karena malu, karena diasingkan. Namun di tepi sumur itu, Yesus menunggu. Ia yang haus akan jiwa manusia berbicara duluan. "Berilah aku minum." Perempuan itu terkejut. "Bagaimana engkau, seorang Yahudi, meminta air kepadaku, seorang perempuan Samaria?" Yesus tersenyum dan berkata, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau sudah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan itu kebingungan, namun tertarik. "Tuhan, engkau tidak punya timba. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu?" Yesus menatap sumur, lalu menatap matanya. "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang kuberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4 ayat 13-14. Perempuan itu tersentak. Kata-kata itu seperti air segar bagi jiwanya yang kering. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Yesus menyingkapkan seluruh hidupnya. 5 suami, dan yang kini bersamanya bukan suaminya. Tak ada penuduhan darinya, hanya tatapan kasih yang dalam. Ia berseru, "Tuhan, aku tahu bahwa Mesias akan datang." Yesus berkata, "Akulah Dia yang sedang berbicara kepadamu." Perempuan itu meninggalkan kendi airnya dan berlari ke kota, berseru kepada semua orang, "Marilah, lihat seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah ia Mesias itu?" Hari itu, banyak orang Samaria percaya karena kesaksiannya. Air hidup mulai mengalir
di hati yang haus. Dari Samaria, Yesus kembali ke Galilea. Di sana, seorang pegawai istana datang memohon dengan air mata, "Tuan, anakku hampir mati. Datanglah sebelum ia mati." Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Laki-laki itu percaya dan pulang. Dalam perjalanan, hamba-hambanya datang menyambutnya. "Anakmu hidup." Ia bertanya jamnya, dan mereka menjawab, "Kemarin, pada jam ke-7. Dan ia tahu, itu saat Yesus mengucapkan perkataan itu. Yohanes 4 ayat 50-53. Beberapa waktu kemudian, di Yerusalem, di kolam Betesda, terbaring seorang pria yang sudah 38 tahun lumpuh. Setiap kali air berguncang, orang-orang berebut masuk berharap sembuh. Tetapi ia selalu tertinggal. Yesus datang dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pria itu mengeluh, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam ketika air berguncang." Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga ia sembuh. Yohanes 5 ayat 8-9. Namun hari itu adalah hari Sabat. Para pemimpin Yahudi marah karena Yesus menyembuhkan pada hari perhentian. Mereka menuduhnya melanggar hukum. Tetapi Yesus menjawab, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Kata-kata itu membuat mereka ingin membunuhnya, karena ia menyamakan diri dengan Allah. Namun Yesus tidak mundur. Ia menyatakan diri sebagai anak yang satu dengan Bapa. Yohanes 5 ayat 17. Musim berganti. Di tepi Danau Galilea, ribuan orang mengikuti Yesus. Mereka lapar. Seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengambilnya, mengucap syukur dan membagikannya. Semua makan sampai kenyang dan masih tersisa 12 bakul penuh. Malamnya, Yesus berjalan di atas air mendekati murid-murid yang ketakutan. Ia berkata, "Aku ini, jangan takut." Keesokan harinya, orang banyak mencarinya, berharap mendapat roti lagi. Tetapi Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Orang banyak bersungut-sungut. Bagaimana ia bisa berkata bahwa kita harus makan dagingnya? Mereka tidak mengerti bahwa Yesus sedang berbicara tentang kehidupan rohani. Banyak yang meninggalkannya. Tetapi Petrus berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau mempunyai perkataan hidup yang kekal." Dalam perayaan Pondok Daun di Yerusalem, lampu-lampu besar dinyalakan di pelataran Bait Allah menerangi seluruh kota. Di tengah cahaya itu, Yesus berdiri dan berseru, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Para pemimpin agama menantangnya, tetapi Yesus menjawab dengan kuasa dan hikmat surgawi. Mereka ingin melemparinya dengan batu, namun ia berjalan keluar dari tengah-tengah mereka sebab waktunya belum tiba. Kemudian Yesus melihat seorang laki-laki buta sejak lahir. Ia meludahi tanah, membuat adonan dari lumpur, mengoleskannya pada mata orang itu, dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Orang itu pergi dan kembali melihat. Dunia yang dulu gelap, kini penuh warna dan cahaya. Tetapi lagi-lagi, para pemimpin agama menuduhnya melanggar Sabat. Orang buta yang kini melihat berkata dengan sederhana, "Satu hal aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku dapat melihat." Yohanes 9 ayat 25. Yesus mendengar bahwa orang itu diusir dari sinagoga, lalu menemuinya. "Apakah engkau percaya kepada Anak Manusia?" tanya Yesus. "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Yesus berkata, "Engkau sudah melihatnya, dia yang sedang berbicara dengan engkau." Orang itu bersujud dan berkata, "Tuhan, aku percaya." Beberapa waktu kemudian, Yesus berbicara kepada orang banyak dengan perumpamaan. "Akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Dan lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 9-11. Kata-kata itu membelah hati orang-orang. Sebagian berkata ia gila. Sebagian berkata, tidak mungkin orang kerasukan setan berkata demikian. Di tengah kebingungan itu, Yesus menatap mereka dan berkata dengan suara yang menggema, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Yohanes 10 ayat 28-29. Seketika itu juga, sebagian orang ingin melemparinya dengan batu karena menganggap ia menghujat Allah. Tetapi ia meninggalkan mereka dan pergi ke seberang sungai Yordan tempat Yohanes dahulu membaptis. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, segala sesuatu yang dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan di sana banyak yang percaya kepadanya. Dari Nikodemus yang mencari dalam gelap, hingga perempuan Samaria yang menemukan terang di siang hari. Dari anak pegawai istana yang sembuh, hingga orang buta yang melihat. Semuanya menunjuk pada satu kebenaran, Yesus adalah sumber hidup yang kekal. Ia datang bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyingkapkan siapa Allah sebenarnya, Allah yang mengasihi, Allah yang mencari, Allah yang menyembuhkan. Ia adalah roti bagi yang lapar, terang bagi yang buta, pintu bagi yang tersesat, dan gembala bagi yang terluka. Dan semakin ia berbicara, semakin dunia terbelah, antara yang percaya dan yang menolak, antara yang melihat terang dan yang memilih tetap dalam kegelapan. Namun bagi mereka yang membuka hati, firman itu hidup, dan cahaya kasih karunia mulai menyinari dunia yang lama tenggelam dalam kegelapan. Langit Yudea redup sore itu. Udara lembab menyelimuti kota kecil Betania, tempat dua perempuan tinggal bersama saudara mereka yang sakit keras. Rumah itu dipenuhi bisikan doa dan langkah tergesa. Maria duduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Marta, kakaknya, berulang kali menengok ke pintu. Harapannya tertuju pada satu nama, Yesus. Namun kabar yang ditunggu belum datang. Dan tak lama kemudian, tubuh Lazarus, saudara mereka, menjadi dingin. Tangis memenuhi rumah. Mereka tahu Yesus mengasihi mereka, tetapi mengapa ia tidak datang? Jauh dari Betania, Yesus menerima berita itu. Seorang utusan berkata, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Murid-murid menunggu ia segera berangkat, tetapi Yesus hanya berkata dengan tenang, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya anak Allah dimuliakan karenanya." Yohanes 11 ayat 4. Ia tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita kembali ke Yudea." Mereka saling berpandangan. "Rabi, baru-baru ini orang-orang di sana hendak melempari engkau dengan batu, dan engkau hendak kembali ke sana." Yesus menatap mereka. "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Barang siapa berjalan pada siang hari, ia tidak tersandung karena ia melihat terang dunia ini." Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus telah 4 hari dikuburkan. Marta mendengar bahwa Yesus datang dan bergegas menemuinya di luar desa. Suaranya serak oleh tangis. "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan kepadamu apapun yang engkau minta." Yesus menatapnya dan berkata, "Saudaramu akan bangkit." Marta menjawab, "Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Namun Yesus berkata dengan kuasa surgawi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yohanes 11 ayat 25-26. Marta mengangguk dengan air mata yang jatuh di pipinya. "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia segera bangkit dan berlari menemuinya. Ia jatuh di kaki Yesus sambil berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Melihat Maria menangis dan orang-orang yang datang bersamanya juga menangis, hati Yesus terharu dan ia menangis. Yohanes 11 ayat 35. Yesus berjalan ke kubur itu, sebuah gua dengan batu menutupinya. Ia berkata, "Ambillah batu itu." Marta berbisik, "Tuhan, sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Yesus menatapnya dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka mengangkat batu itu. Yesus menengadah dan berdoa, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Lalu ia berseru dengan suara yang nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Yohanes 11 ayat 43. Semua mata terbelalak. Dari kegelapan gua itu terdengar suara langkah pelan. Kain kafan berdesir. Lazarus keluar dengan kaki dan tangan terikat kain lenan. Wajahnya tertutup kain. Yesus berkata, "Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi." Tangis berganti sorak-sorai. Rumah Betania yang dulu dipenuhi duka, kini bergema dengan pujian. Berita itu menyebar cepat. Banyak orang Yahudi datang dan percaya kepada Yesus, sebab tak ada yang bisa menyangkal apa yang baru mereka saksikan. Seorang mati telah kembali hidup. Tetapi tidak semua bersuka cita. Di Yerusalem, para imam kepala dan orang Farisi mengadakan pertemuan. Ruangan itu dipenuhi bisikan gelisah. "Orang ini membuat banyak mujizat," kata salah satu dari mereka. "Jika kita biarkan terus, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang Romawi akan datang dan merampas tempat kudus serta bangsa kita." Lalu Kayafas, imam besar tahun itu, berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu apa-apa. Tidak baik jika seluruh bangsa binasa. Lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa." Tanpa mereka sadari, kata-kata itu adalah nubuat, bahwa Yesus akan mati bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi juga untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Sejak hari itu, mereka sepakat untuk membunuhnya. Yesus pun tidak lagi tampil terbuka di depan umum. Ia menyingkir ke sebuah tempat bernama Efraim, dekat padang gurun bersama murid-muridnya. Namun bayang-bayang salib semakin dekat. Paskah Yahudi sudah hampir tiba, dan di seluruh negeri orang bertanya-tanya, apakah ia akan datang ke perayaan itu? 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang kembali ke Betania. Di rumah Lazarus, Maria dan Marta, mereka mengadakan jamuan baginya. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal, meminyaki kaki Yesus dan menyekainya dengan rambutnya. Bau harum memenuhi seluruh rumah. Judas, murid yang kelak mengkhianatinya, bergerutu, "Mengapa minyak ini tidak dijual untuk diberikan kepada orang miskin?" Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini untuk hari penguburanku." Keesokan harinya Yerusalem gempar. Orang banyak mendengar bahwa Yesus akan datang ke kota itu. Mereka mengambil daun palma dan keluar menyambutnya, berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yohanes 12 ayat 13.
Yesus menunggangi seekor keledai muda, sebagaimana telah tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihat, rajamu datang duduk di atas ekor anak keledai." Murid-murid belum mengerti makna peristiwa itu, tetapi kemudian mereka sadar bahwa semuanya terjadi untuk menggenapi nubuat. Orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus menjadi saksi, dan karena kesaksian mereka, banyak yang datang untuk melihat Yesus. Sementara itu, orang Farisi berkata satu sama lain, "Lihatlah, tidak ada gunanya lagi, dunia telah pergi mengikuti Dia." Beberapa orang Yunani yang datang beribadah pada hari raya itu mendekati Filipus dan berkata, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Ketika Filipus dan Andreas menyampaikannya, Yesus menjawab dengan nada yang dalam, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yohanes 12 ayat 23-24. Suasana di sekitarnya berubah sunyi. Ia tahu apa yang akan datang. Ia berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, justru untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Lalu ia menengadah dan berseru, "Bapa, muliakanlah namamu." Tiba-tiba terdengar suara dari langit, "Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi." Orang banyak gemetar. Sebagian berkata itu guru, yang lain berkata malaikat berbicara kepadanya. Tetapi Yesus berkata, "Suara itu bukan untuk aku, melainkan untuk kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang datang kepadaku." Yohanes 12 ayat 31-32. Orang banyak kebingungan. "Kami mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Siapakah Anak Manusia itu yang harus ditinggikan?" Yesus menjawab, "Terang masih ada di antaramu sedikit waktu lagi. Percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Hari mulai senja, bayang-bayang panjang jatuh ke atas kota Yerusalem yang ramai. Di antara sorak-sorai dan tepukan daun palma, Firman yang menjadi manusia melangkah menuju salib. Ia tahu kemuliaan tidak datang melalui mahkota emas, melainkan melalui penderitaan. Dan Lazarus yang dibangkitkan adalah tanda, tetapi salib yang akan datang adalah tanda tertinggi kasih Allah. Dari kubur di Betania hingga gerbang Yerusalem, perjalanan Yesus adalah perjalanan menuju penyerahan penuh. Dan di langit batin para murid, gema katanya tetap terngiang, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Mereka belum sepenuhnya mengerti, tetapi benih iman telah tumbuh di hati mereka. Benih yang kelak akan mekar di bawah bayang-bayang salib dan cahaya kebangkitan. Malam turun di Yerusalem. Udara dingin menyelinap di sela-sela rumah batu. Di sebuah ruang atas, cahaya pelita bergetar di antara bayangan 12 murid yang duduk mengelilingi meja. Di tengah mereka, Yesus duduk dengan wajah yang teduh, namun matanya menyimpan kedalaman misteri. Ia tahu waktunya telah tiba, waktu untuk berpindah dari dunia ini kepada Bapa. Ia telah mengasihi murid-muridnya, dan ia mengasihi mereka sampai akhir. Malam itu, sebelum makan malam dimulai, Yesus berdiri tanpa berkata apa-apa. Ia menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan, dan mengikatkannya pada pinggangnya. Murid-murid saling memandang, bingung. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, mengeringkannya dengan kain yang melilit di pinggangnya. Ketika ia mendekati Simon Petrus, Petrus menarik kakinya. "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Yesus menjawab lembut, "Apa yang kuperbuat, engkau belum tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak."
Petrus berkata, "Tidak, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Yesus menatapnya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Mendengar itu, Petrus tergesa berkata, "Tuhan, bukan hanya kakiku, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Yesus tersenyum. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Yohanes 13 ayat 8 hingga 10. Selesai ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan kembali jubahnya dan berkata, "Apakah kamu mengerti apa yang telah kuperbuat kepadamu? Aku telah memberikan teladan kepadamu, supaya kamu pun berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Mereka terdiam. Di malam terakhirnya, sang guru memilih menjadi hamba. Kasih tidak hanya diucapkan, kasih dilakukan. Ketika mereka makan bersama, suasana hening. Yesus berkata dengan suara berat, "Sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Kegelisahan langsung menyebar di meja itu. Yohanes yang duduk dekat dada Yesus menoleh pelan, dan Petrus memberi isyarat agar ia bertanya siapa yang dimaksud. Yesus menjawab lirih, "Dia yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Ia mencelupkan roti itu dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Begitu Yudas menerima roti itu, hatinya mengeras. Iblis masuk ke dalam dirinya. Yesus memandangnya dan berkata, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yudas bangkit dan pergi keluar. Malam pun makin gelap. Setelah Yudas pergi, Yesus berkata, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Ia menatap murid-muridnya satu persatu dan berkata, "Anak-anakku, aku tidak akan bersama kamu lebih lama lagi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34 hingga 35. Petrus bertanya, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Yesus menjawab, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku." Petrus berseru, "Aku akan menyerahkan nyawaku bagimu." Yesus menatapnya dengan sedih. "Aku berkata kepadamu, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali." Kesedihan meliputi mereka. Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus menatapnya dan menjawab dengan kata-kata yang menembus waktu dan generasi. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup." Yesus menjawab, "Filipus, sudah sekian lama aku bersama kamu, dan engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Mereka menyadari bahwa di hadapan mereka berdiri bukan sekedar guru, tetapi pernyataan kasih Allah sendiri. Yesus melanjutkan dengan lembut, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku.
Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 15-16. Mereka menatap Yesus dengan cemas. Ia melanjutkan, penolong itu adalah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata-kata itu seperti pelukan ilahi di tengah badai yang mendekat. Setelah mereka meninggalkan ruang perjamuan, mereka berjalan menuju taman di lereng Bukit Zaitun. Bulan bersinar lembut di antara daun anggur yang merambat di tembok batu. Di sana Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Ia berhenti sejenak, memandang murid-murid dengan penuh kasih. "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kemudian ia berkata dengan suara yang penuh kasih dan penegasan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yohanes 15 ayat 12-13. Kata-kata itu menggantung di udara malam seperti cahaya yang tak pernah padam. Mereka belum tahu bahwa dalam beberapa jam saja kasih itu akan dinyatakan dengan darah. Yesus memperingatkan mereka, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Mereka akan mengusir kamu dari rumah ibadat, bahkan akan datang waktunya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah." Namun ia menambahkan dengan janji yang meneguhkan, "Apabila penghibur itu datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, dan kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Yohanes 15 ayat 26-27. Yesus memandang wajah-wajah yang muram itu. Ia melanjutkan, "Kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Ia menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Langit malam kian sunyi. Di taman yang gelap, Yesus menengadah dan mulai berdoa. Doa yang menjadi puncak kasih dan penyerahannya. "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Ia menatap para murid yang duduk terdiam dan berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada mereka yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka yang engkau berikan kepadaku." Yohanes 17 ayat 1-9. Suaranya melembut, "Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu." Lalu ia berdoa, bukan hanya untuk murid-murid yang ada di situ, tetapi juga untuk semua orang yang kelak akan percaya melalui mereka. "Aku berdoa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Yohanes 17 ayat 21. Dan akhirnya
ia berkata dengan suara bergetar, "Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka pun berada bersamaku, untuk melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku." Ketika doa itu berakhir, keheningan turun. Murid-murid memandang Yesus yang masih berlutut. Wajahnya disinari cahaya bulan. Mereka tidak tahu bahwa doa itu adalah perpisahan yang penuh kasih sekaligus janji yang kekal. Dalam malam itu, sebelum langkah para prajurit terdengar, Yesus telah menyerahkan segalanya kepada Bapa, murid-muridnya, dunia, dan jiwanya sendiri. Ia tahu jalan yang harus ditempuh, jalan salib. Namun ia juga tahu akhir dari segala penderitaan, kemenangan kasih yang tidak dapat dikalahkan. Dan di taman yang sunyi itu, Firman yang menjadi manusia berdoa untuk dunia yang akan menyalibkannya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kasih yang sempurna. Malam semakin dalam di Taman Getsemani. Angin lembut membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di bawah cahaya bulan, Yesus berdiri di antara pohon zaitun. Wajahnya tenang, namun dalam batinnya ada gelombang yang dahsyat. Ia baru saja menyelesaikan doa yang panjang, dan dari kejauhan tampak cahaya obor mendekat. Rombongan prajurit datang. Di depan mereka berjalan Yudas Iskariot dengan langkah cepat dan mata yang gelisah. Di tangannya tergenggam tanda pengkhianatan. Ketika ia sampai di hadapan Yesus, ia memberi salam, "Rabi," lalu menciumnya. Yesus menatapnya dan berkata dengan suara yang lembut namun menusuk, "Hai Yudas, dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia?" Para prajurit maju dengan pedang dan obor. Yesus melangkah ke depan dan bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Ia berkata, "Akulah dia." Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, mereka mundur dan tersungkur ke tanah. Yohanes 18 ayat 4-6. Ia bertanya sekali lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab lagi, "Yesus dari Nazaret." Yesus berkata, "Aku telah mengatakan kepadamu, akulah dia. Jika kamu mencari aku, biarkanlah mereka ini pergi." Petrus yang berdiri di dekatnya tak dapat menahan diri. Ia menghunus pedangnya dan menebas telinga kanan seorang hamba imam besar bernama Malkus. Tetapi Yesus menegur, "Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Mereka pun menangkapnya dan menggiringnya ke hadapan imam besar. Malam itu penuh intrik dan kebohongan. Di rumah imam besar, Yesus berdiri sendirian diterangi cahaya obor yang bergetar. Di sekelilingnya, para imam dan tua-tua bangsa Yahudi berbisik-bisik mencari alasan untuk menghukumnya. Di luar, Petrus mengikuti dari jauh. Ia berdiri di halaman sambil menghangatkan diri di dekat api. Seorang perempuan penjaga pintu menatapnya dan berkata, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Petrus cepat-cepat menjawab, "Bukan." Beberapa saat kemudian, seorang lain berkata, "Engkau juga termasuk pengikutnya." Petrus menyangkal lagi, "Bukan." Dan ketika seorang hamba imam besar berkata, "Bukankah aku melihat engkau bersamanya di taman itu?" Petrus kembali berkata, "Aku tidak mengenal orang itu." Yohanes 18 ayat 17-27. Ayam berkokok, mata Petrus membulat, hatinya hancur. Dari kejauhan, Yesus menoleh dan memandangnya. Tidak ada kemarahan dalam tatapan itu, hanya kasih yang menyayat jiwa. Petrus keluar dan menangis sejadi-jadinya. Sementara itu,
Imam besar bertanya kepada Yesus tentang pengajarannya dan murid-muridnya. Yesus menjawab, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah, di mana semua orang Yahudi berkumpul. Tidak ada sesuatu pun yang kukatakan dengan sembunyi-sembunyi." Seorang penjaga menampar wajahnya, tetapi ia tidak membalas. Pagi harinya, mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Mereka sendiri tidak mau masuk ke gedung pengadilan supaya tidak menajiskan diri menjelang Paskah. Ironi itu menggantung di udara. Mereka menjaga hukum, tapi sedang merencanakan pembunuhan atas Anak Allah. Pilatus keluar dan bertanya, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, "Jika ia tidak berbuat jahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu." Pilatus berkata, "Ambillah dia dan hakimilah menurut hukum kamu sendiri." Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak berhak menjatuhkan hukuman mati." Maka genaplah firman Yesus yang telah ia katakan tentang bagaimana ia akan mati. Pilatus kembali ke dalam dan memanggil Yesus. "Engkaukah raja orang Yahudi?" tanya Pilatus. Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku pasti sudah berjuang supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yohanes 18 ayat 36. Pilatus bertanya lagi, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, yaitu untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Pilatus menatapnya sejenak, lalu bertanya dengan nada getir, "Apakah kebenaran itu?" Ia keluar lagi kepada orang banyak dan berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi ada kebiasaan bagimu bahwa pada waktu Paskah aku melepaskan seorang bagimu. Apakah kamu mau aku melepaskan raja orang Yahudi?" Mereka berteriak, "Bukan dia, tetapi Barabas." Dan Barabas adalah seorang penyamun. Pilatus memerintahkan agar Yesus disesah. Prajurit-prajurit mengejeknya. Mereka memakaikan jubah ungu kepadanya, menaruh mahkota duri di kepalanya, dan berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka menampar wajahnya dan meludah kepadanya. Pilatus membawa Yesus keluar lagi dan berkata, "Lihatlah manusia itu." Tetapi imam-imam berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus mencoba melepaskannya, namun mereka berkata, "Jika engkau melepaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja melawan Kaisar." Mendengar itu, Pilatus duduk di kursi pengadilan dan berkata kepada orang banyak, "Lihatlah rajamu." Mereka berteriak, "Enyahkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Di bawah terik matahari, Yesus memanggul salibnya sendiri menuju tempat yang disebut Golgota, artinya tempat tengkorak. Di sana, mereka menyalibkan dia bersama dua orang lain, satu di kanan dan satu di kiri, dan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menulis suatu tulisan dan menempatkannya di atas salib itu. Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tulisannya dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Para imam memprotes, tetapi Pilatus menjawab, "Apa yang kutulis, sudah kutulis." Prajurit-prajurit membagi pakaiannya, namun ketika tiba pada jubahnya yang tidak berjahit, mereka berkata, "Jangan kita membaginya, tetapi kita undi siapa yang mendapatkannya."
Maka genaplah kitab suci yang berkata, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku." Yohanes 19 ayat 23-24. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, Maria, bersama Yohanes murid yang dikasihinya. Dalam penderitaan yang tak terbayangkan, Yesus menatap mereka dan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Yohanes membawa Maria ke rumahnya. Langit perlahan gelap, nafas Yesus semakin berat. Ia berkata, "Aku haus." Seorang prajurit mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan menaikkannya ke bibirnya. Setelah menerima minuman itu, ia berkata dengan suara yang mengguncangkan langit dan bumi, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Kepalanya tertunduk dan ia menyerahkan rohnya. Bumi bergetar, batu-batu terbelah, dan tabir bayut Allah terorek dua dari atas ke bawah. Seorang perwira Romawi yang berdiri dekat salib berkata pelan, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Karena hari itu adalah persiapan menjelang Sabat, orang Yahudi meminta agar kaki ketiga orang yang disalibkan itu dipatahkan, agar mereka cepat mati. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia telah mati. Seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak, dan keluar darah serta air. Yohanes, yang menyaksikan sendiri, menulis, "Ia yang melihat hal itu memberi kesaksian, dan kesaksiannya benar." Yohanes 19 ayat 34-35. Malam mulai turun. Seorang anggota majelis besar bernama Yusuf dari Arimatea, yang diam-diam menjadi murid Yesus, datang meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jenazahnya. Pilatus mengizinkannya. Bersama Nikodemus yang dahulu datang kepada Yesus pada malam hari, mereka membawa campuran mur dan gaharu kira-kira 50 pon beratnya. Mereka membungkus tubuh Yesus dengan kain lenan dan rempah-lempah sesuai adat penguburan orang Yahudi. Di dekat tempat penyalipan itu ada sebuah taman, dan di taman itu sebuah kubur baru yang belum pernah dipakai. Di sanalah mereka membaringkan Yesus, sebab hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan kubur itu letaknya dekat. Malam menelan kota Yerusalem. Di luar tembok, di bawah cahaya bulan yang redup, tubuh Sang Firman terbaring dalam diam. Dunia mengira semuanya telah berakhir, bahwa salib adalah akhir dari terang, dan kubur adalah kemenangan kegelapan. Namun di dalam diam itu, kemuliaan Allah sedang bekerja. Salib bukan kekalahan, melainkan tahta. Darah bukan kehancuran, melainkan penebusan. Di kayu yang kasar itu, kasih Allah mencapai puncaknya. Kasih yang berkata, "Bukan aku membalas, melainkan aku menyerahkan diri." Dan di atas bukit Golgota, di antara bumi dan langit, Firman yang menjadi manusia telah menggenapi segalanya. Fajar baru menyingsing di atas Yerusalem. Langit berwarna keemasan, dan embun pagi membasahi taman di mana sebuah kubur batu berdiri. Batu besar yang menutupinya telah terguling. Di dalamnya, tubuh Yesus tidak ada. Hari itu adalah hari ketiga sejak ia disalibkan. Dunia masih berduka. Murid-murid bersembunyi dalam ketakutan, dan wanita-wanita yang mengasihinya datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuhnya. Di antara mereka, Maria Magdalena berjalan dengan langkah gemetar. Hatinya hancur oleh kehilangan. Ketika ia melihat batu telah terguling, ia terperanjat. Ia berlari menemui Petrus dan Yohanes, berkata dengan nafas terengah, "Tuhan telah diambil orang dari kubur, dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Keduanya segera berlari menuju kubur. Yohanes mendahului dan berhenti di pintu, melihat kain kafan terletak di sana. Petrus datang kemudian dan masuk. Ia melihat kain lenan itu dan kain yang menutupi kepala Yesus tergulung tersendiri di tempat lain. Yohanes pun masuk dan melihat,
lalu ia percaya. Yohanes 20 ayat 8. Namun mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka pun pulang, tetapi Maria tetap tinggal di dekat kubur, menangis. Air mata mengaburkan pandangannya. Ia menunduk dan melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat di mana tubuh Yesus dahulu bertebaring. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Mereka berkata, "Perempuan, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab lirih, "Tuhan telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Ketika ia berpaling, dilihatnya seseorang berdiri di belakangnya. Ia mengira itu penjaga taman. Orang itu berkata, "Perempuan, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menjawab, "Tuan, jika tuannya mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Ia berpaling dan matanya terbuka. Ia berseru, "Rabuni," artinya guru. Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria pun berlari, hatinya menyala oleh sukacita. Ia berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Yohanes 20 ayat 18. Sore harinya, murid-murid berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Di tengah ketakutan itu, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di antara mereka. Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka tertegun. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Sukacita meluap di hati mereka. Sekali lagi Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Lalu ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 21-22. Ia memberikan mereka kuasa untuk mengampuni dosa, tanda bahwa misinya kini diteruskan oleh mereka. Dunia yang dulu gelap kini akan diterangi oleh para saksi kasih dan kebangkitannya. Namun seorang dari mereka, Thomas, tidak ada di situ ketika Yesus datang. Ketika murid-murid lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan," ia menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, mereka kembali berkumpul dan Thomas bersama mereka. Pintu terkunci, tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia menoleh kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas tersungkur, air mata membasahi wajahnya. Ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku!" Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 27-29. Beberapa hari kemudian, para murid kembali ke Galilea. Di antara mereka ada Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, dan 2 murid lainnya. Petrus berkata, "Aku akan pergi menangkap ikan." Mereka menjawab, "Kami ikut." Malam itu mereka bekerja keras, namun tak mendapat seekor pun. Ketika fajar menyingsing, seseorang berdiri di pantai dan berseru, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Mereka menjawab, "Tidak." Orang itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Mereka menuruti, dan jala itu tiba-tiba penuh ikan besar.
153 ekor. Dan jala itu tidak koyak. Yohanes menatap sosok di pantai dan berbisik, "Itu Tuhan." Petrus segera mengenakan pakaiannya dan terjun ke danau, berenang menuju pantai. Di sana mereka melihat bara api, ikan dan roti telah disiapkan. Yesus berkata, "Marilah dan sarapanlah." Tak seorang pun berani bertanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu, Dialah Tuhan. Setelah mereka makan, Yesus memandang Petrus. Mata yang dulu menatapnya di halaman pengadilan, kini bertemu lagi. Dengan lembut, ia bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus mengulang pertanyaan yang sama, seolah menyembuhkan 3 luka penyangkalan yang pernah dilakukan Petrus. Setiap jawaban menjadi langkah pemulihan. Akhirnya Yesus berkata, "Ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 17 sampai 19. Air mata bercampur sukacita mengalir di pipi Petrus. Dulu ia menyangkal karena takut mati. Kini ia siap hidup dan mati demi Kristus. Yohanes, saksi mata dari semua peristiwa itu, menulis dengan hati yang penuh iman. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tertulis di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Angin lembut meniupkan aroma danau. Burung-burung mulai berkicau dan matahari terbit di atas air yang tenang. Di tepi pantai itu, Yesus berdiri bersama murid-murid yang dahulu gemetar dalam ketakutan, kini berubah menjadi saksi kebangkitan. Kematian telah dikalahkan, dosa telah ditebus, dan hidup yang kekal telah dinyatakan. Firman yang dahulu menjadi manusia, kini hidup selama-lamanya. Ia yang pernah berkata, "Akulah terang dunia," kini bersinar dalam hati semua orang yang percaya. Dan seperti ombak yang terus datang ke pantai, kasih-Nya tak berhenti menjangkau dunia. Maka kisah ini berakhir bukan dengan perpisahan, melainkan dengan panggilan. "Ikutlah aku." Karena perjalanan bersama Firman tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus hidup di setiap hati yang percaya, di setiap langkah yang diambil dalam iman, dan di setiap suara yang bersaksi, Yesus telah bangkit, Ia hidup, dan Ia tetap bersama kita sampai selama-lamanya.